Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang ketaatan kepada pemimpin menurut perspektif Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim telah diperintahkan serta diatur oleh Islam tentang hubungan muamalah, termasuk salah satunya terhadap seorang pemimpin atau seorang penguasa. Lebih dari itu, fakta yang kita rasakan di Indonesia ini menunjukkan sikap represif serta kebijakan yang dinilai zalim yang sering dikeluarkan oleh seorang penguasa di negeri ini yang lebih condong untuk menindas rakyatnya, semakin membuat kita khususnya umat Islam ragu apakah pemimpin kala ini harus tetap ditaati atau tidak. Berikut penjelasannya. Hukum dasarnya menaati seorang pemimpin yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk menaati seorang pemimpin sesudah menaati Allah dan menaati Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Firman Allah dalam pengertian dan ulil amri di antara kamu, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri ialah para pemimpin, tapi ada juga yang menyebut para ulama. Namun secara harfiah, frasa ulil amri atau uli al-amr dan wali al-amr mempunyai konotasi yang sama, yaitu al-hakim atau penguasa. Jika wali adalah bentuk mufrad atau tunggal, maka uli adalah jamak plural. Namun demikian, kata uli bukan jamak dari kata wali. Al-Quran menggunakan frasa ulil amri dengan konotasi zawi al-amr, yaitu orang-orang yang mempunyai atau memegang urusan. Dalam ayat ini, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz ta'atillah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan tabi'i dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban sami'na wa ata'na. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Maka jika perintah Allah untuk mentaati Rasulnya sama dengan taat kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatir rasul." Yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Berkaitan dengan ayat tersebut dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah tatkala ia diutus dalam suatu pasukan. Imam Ahmad dalam riwayatnya menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan perang yang dipimpin oleh seorang Ansor. Ketika di tengah perjalanan mereka mendapat suatu masalah, maka pemimpin tersebut berkata, "Bukankah Rasulullah menyuruh kalian menaati aku?" Maka kemudian seorang Ansor tersebut memerintahkan untuk menyalakan kayu bakar. Lalu berkata,
masuklah ke dalam api itu. Maka ada seorang pemuda berkata kepada yang lainnya, sungguh kamu harus berlari dari api itu dan menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian memasukinya, niscaya kalian tidak akan dapat pernah keluar lagi untuk selamanya. Sesungguhnya ketaatan tersebut hanya untuk kema'rufan. Hadis riwayat As-Sahih. Konotasi kata ulil amri di sini, menurut Ibnu Abbas, adalah al-umara wa al-wulat atau para penguasa. Konteks ayat ini juga turun berkaitan dengan kewajiban untuk menaati penguasa. Karena itu, ulil amri dengan konotasi penguasa dalam konteks ini jelas lebih tepat ketimbang konotasi ulama atau yang lain. Dengan demikian, ayat ini jelas memerintahkan agar menaati penguasa. Namun, penguasa seperti apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan bahwa seorang imam atau kepala negara wajib memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, serta menunaikan amanah. Jika dia melakukan itu, maka rakyat wajib untuk mendengarkan dan menaatinya. Karena itu, konteks menaati ulil amri dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59, di atas tidak berlaku mutlak, sebagaimana menaati Allah dan Rasul-Nya yang maksum. Tetapi terkait dengan ketaatan, ulil amri tersebut kepada perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, sebab dengan tegas Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat atau kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7257. Ya, oleh karena itu konteks perintah ketaatan dalam surat An-Nisa di atas dia berlaku untuk penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam secara kafah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasa muslim yang menerapkan syariat Islam secara parsial, dia wajib hukumnya menaati syariat yang dia terapkan, seperti peradilan agama Islam atau mahkamah syariah, biasa dikenal KUA mungkin ya, yang mengatur soal kawin, yang mengatur soal cerai, dan yang lainnya itu. Termasuk ketika seorang penguasa menyerukan jihad untuk melakukan sebuah perlawanan kepada negara kafir atau negara kafir penjajah, itu termasuk ke dalam syariat Islam secara parsial. Yang ketiga, penguasa muslim yang tidak menerapkan syariat Islam baik secara kafah maupun secara parsial, dia hanya ditaati dalam konteks hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat ijra'i saja itu. Yang lebih dari itu, hukum menaati penguasa tersebut bukan saja tidak wajib, tetapi justru tidak dibolehkan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik hati, budiman, dan tidak sombong, yaitu menaati pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia menerapkan hukum syara, taat kepada Rasulnya dengan menjalankan amanah kepemimpinan dan tidak boleh melawan jika dalam kepemimpinan itu dalam zona kema'rufan.